perhatian kita kepada hati harus melebihi daripada perhatian kita kepada badan. Apabila kita sakit, banyak diantara kita pergi ke dokter. Kita sakit, segera mencari obat. Sakitnya badan itu memang terasa, Pak. Tapi sakitnya hati tidak terasa. Hanya orang-orang yang Allah berikan kepadanya rahmat dan kasih sayangnya yang bisa merasakan kepedihan ataupun sakitnya hatinya tersebut. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah, lihatlah ketika Allah mensifati orang-orang munafikin dalam surat Al-Munafiqun, ya. Allah mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kamu melihat orang-orang munafik itu, badan-badan mereka, jasad-jasad mereka membuat kamu kagum, kata Allah. Orang-orang munafik rupanya perhatian terhadap badannya luar biasa, Pak. Badannya bagus-bagus, ya, sterek-sterek. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim jangan melulu yang kita pikirkan adalah badan. Tidak, yang terpenting hati. Kalau Bapak punya badan yang hebat, seletarek dan yang lainnya, Pak, itu tidak akan menyelamatkan dari adab kubur. Kalau kita punya badan yang tinggi besar dan kuat, sama sekali tidak akan bisa menahan adab Allah sedikit pun juga. Makanya dahulu para sahabat lihat bagaimana perhatian mereka terhadap hati luar biasa. Al-Hasan Al-Basri berkata, ma fuddila ashabu Rasulullah SAW bikathratis saum wala bikathratis salah walakinnahum fuddilu bima waqara fi qulubihim. Dahulu para sahabat tidaklah diberikan keistimewaan oleh Allah karena banyaknya puasa, tidak pula karena banyaknya sholat. Akan tetapi mereka diberikan keutamaan karena apa yang ada di hati-hati mereka. Na'am akhal Islam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan beberapa sahabatnya. Lalu muncullah seorang laki-laki. Lalu Rasulullah bersabda, yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Sekarang akan muncul seorang laki-laki dari penduduk surga. Kemudian muncullah seorang lelaki Ansar. Dalam keadaan ia telah berwudu dan ia menenteng sandalnya tersebut. Keesokan harinya kembali Rasulullah SAW bersabda, yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang seorang laki-laki penduduk surga. Ternyata yang muncul lelaki yang kemarin. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi, yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Sekarang akan muncul lelaki penduduk surga. Ternyata yang muncul yang kemarin lagi. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, siapa orang ini? Aku ingin melihat bagaimana ibadahnya dia. Pergilah ia ke rumah orang tersebut dan berkata, wahai fulan, aku lagi sedang bermasalah dengan ayahku. Boleh saya menginap di rumahmu 3 hari? Silakan, kata dia. Maka kemudian Abdullah bin Amr pun menginaplah di rumah orang tersebut. Tujuannya ingin melihat bagaimana ibadah orang ini. Ternyata tidak ada sesuatu yang istimewa. Setelah 3 hari lamanya Abdullah bin Amr pun berkata, hai fulan, sebetulnya aku tinggal di rumahmu itu karena aku mendengar Rasulullah 3 kali berturut-turut mengatakan bahwa engkau penduduk surga. Aku ingin tahu bagaimana ibadahmu, hai fulan. Dan ternyata aku tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa pada dirimu. Orang ini berkata, ya, ibadahku seperti yang kamu lihat. Tidak ada kelebihan apa-apa. Kemudian beliau berkata, kecuali aku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Masya Allah. Rupanya Pak, hatinya bening. Hatinya bersih dari dengki. Padahal siapa di antara kita